bisa langsung membuat view direct geometry tadi, yaitu S sama dengan berapa? A per 1 min R. A-nya berapa? 1 di sini. Ya kan? Di sini 1 A-nya. 1. Berarti kita masukkan di sini A sama dengan 1 per 1 min R. Nah, R-nya berapa? A plus AR pangkat negatif 1 plus AR pangkat negatif 2, AR pangkat negatif 3. Artinya ini dengan ini memiliki perbedaan 1. Rasionya sama dengan Z pangkat negatif 1. Ya. Sehingga kita tulislah di sini 1 min Z pangkat negatif 1. 1 per 1 min Z pangkat negatif 1 ini sudah benar. Cuman kita bisa mengubahnya menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi, yaitu menjadi Z per Z min 1. Bagaimana caranya? Kalikan saja dengan variabel Z. Sehingga di sini menjadi Z, di sini menjadi Z, di sini menjadi 1 karena hilang. Oke, bisa dipahami ini? Bisa, Pak. Oke. Nah, selanjutnya, jadi nanti ada latihan ya ini ya. Latihan pengubahan domain Laplace. Nah, selanjutnya unit rem, fungsi unit rem. Nah, unit rem di sini kita tahu unit rem itu apa? Apa yang dimaksud dengan unit rem? Rem. Kalian tahu bisa menggambarkan unit rem itu seperti apa? Ini Pak, dia bakal dia akan ini Pak, apa besarnya nilai X akan sama dengan besarnya nilai Y kalau digambarkan dalam sumbu gitu Pak. Oke. Kalau kita gambarkan maka dia akan naik, nanjak. Ya kan? Unit RAM ini kan nanjak gitu. Jadi XT sama dengan T. Nilai Y itu akan naik juga ketika waktu X-nya ikut naik. Karena rumusnya seperti ini tadi. Kalau T-nya naik, X itu kan sama dengan T-nya. Ya, nah itu maka nilai Y-nya juga akan naik terus. Jadi kalau kita gambarkan, maka dia akan menanjak terus. Tergantung di sini ada variabel pengalinya enggak. Kalau 1T, T aja seperti ini, maka dia artinya akan menanjak setiap 1. Tapi kalau 2 atau 3 itu akan ada kelipatan penanjakan itu tadi. Semakin curam gitu, semakin besar faktor pengalinya. Nah, unit rem ini akan kita konversi ke domain Z. Nah, di sini kita tahu XT seperti ini, T, itu kalau kita ubah ke domain K ini tadi, maka itu akan menjadi XKT. Karena ada T ini tadi, T-nya jadi besar, kemudian kita sertai dengan K, ya sama dengan KT di sini. Kemudian nilai K-nya ini sama dengan 0, 1, 2. Sehingga di sini kita bisa konversi nilai ini tadi, ya. Nilai XKT Z min K, kemudian sama dengan KT Z min K, X yang bisa kita hilangkan, keluarkan, sehingga kita cukup ambil variabel KT-nya saja. KT Z min K, dengan T-nya ini tadi karena variabel tetap, periodenya tetap, ini juga bisa kita keluarkan, keluar dari variabel sigma-nya ini tadi. Artinya nanti deret yang dihitung itu nggak usah melibatkan T-nya, tapi bagian terakhirnya barulah kita sertakan T-nya. Ini hanya untuk mempermudah perhitungan saja. Nah, dari sini maka kita bisa peroleh nilainya adalah T Z-1 tambah 2Z-2 ditambah 3 Z-3 dan seterusnya. Karena variabel K-nya, K sama dengan 0, 0. Ya kan? Artinya 0-nya hilang di sini, nggak dituliskan 0. Kemudian ada K Z-1. Ketika K-nya 1, maka di sini 1 Z-1. Ya, hasilnya ini 1 Z-1. Ketika K-nya 2, maka 2 Z-2 tambah 3 Z-3. Ini bisa nggak kalau kita langsung konversi seperti ini tadi?
di sini variabelnya kebetulan 1, 1, 1 semua. Enak rasionya. Tapi di sini ada perbedaan. Rasionya 1, di sini 2, di sini 3, dan 4 sampai tak hingga. Artinya itu kita nggak bisa langsung menyelesaikan dengan rumus deret geometri. Nah, kita bisa menggunakan cara berikut. Jika XT ini tadi, kita tahu ZKT itu sama dengan T, Z-1 tambah 2 Z-2 tambah 3 Z-3 dan seterusnya. Di sini kita bisa kalikan sama-sama Z-1. Bisa nggak kita kalikan sama Z-1? Sini kali Z-1, sini kali Z-1. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Ya. Kalau di sini kali Z-1 kali Z-1 ini itu sama dengan kali 1. Dua-duanya nggak ada yang memiliki perubahan nilai. Karena di sini ruas kiri kali Z-1, ruas kanan kali Z-1. Kalau dibagikan dua-duanya hilang. Nah, tapi itu kita lakukan untuk mempermudah perhitungan supaya kita bisa mendapatkan deret yang lebih mudah di ini. Sehingga di sini kita kalikan dengan Z-1. Nah, Z-1 di sini Z-1 KT sama dengan T Z-2. Sebelah sini kita kalikan dengan Z-1 juga. Sehingga di sini kita peroleh Z-2 tambah 2 Z-3 dan seterusnya. Ya kan? Nah, kita udah punya nih, ada 2 variabel sekarang. Kita punya ZKT sama Z-1 ZKT. 2 variabel ini masih agak susah kalau kita konversi ke bentuk deret. Kenapa? Masih ada 2 dan 3-nya. 2 dan 3 di sini ini masih belum bisa kita langsung konversi ke bentuk deret. Kita pengennya bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita membentuk seperti ini? Nah, di sini tantangan dari konversi domain Z itu, yaitu kita harus punya banyak akal di sini. Nah, mungkin maksudnya banyak akal di sini, cara ngakalin tapi sah. Seperti ini kita menambahkan variabel Z-1. Ini sah-sah saja kan? Kedua nilai bisa ditambahkan. Nah, di sini untuk menghilangkan ini tadi, artinya kita bisa melakukan pengurangan, yaitu pengurangan ini dikurang dengan ini, ya kan? Z-1 dikurang, kan di sini nggak ada variabel Z-1, maka sisanya Z-1. Kemudian 2Z-2 dikurang dengan Z-2, maka variabelnya tinggal Z-2. 3Z-3 dikurang 2Z-3 itu variabel Z-3 dan seterusnya. Akan menyisakan rasionya adalah 1Z pangkat negatif 1. Nah, oleh karena itu, ini artinya ini dikurangkan dengan ini. Ya, variabel ini dikurangkan dengan variabel ini. Oleh karena itu rumusnya adalah ZKT 1 atau ini bisa kita sederhanakan menjadi ZKT kali 1 dikurang Z-1 kali ZKT. Ini dikurang ini dalam bahasa ininya. Cuman variabelnya jadi seperti ini. Bisa dipahami ya? Nah, dari sini maka kita akan memperoleh Masih belum hasil. paham, Pak. Oh, belum. Oke. Yang lain juga ya. Oke. Ini. Maksudnya dengan persamaan kedua itu dikurangkan dengan persamaan yang atas gitu nggak? Kan gini, kita kalau dengan perhitungan seperti ini, Z-1 tambah 2 Z-2 tambah 3 Z-3, ini kita masih belum bisa menggunakan deret geometri tadi, ya kan? Karena di sini ada rasio 2, 3. Yang mudah itu adalah kita rasionya ada 1 di sini, ini 1, sama variabel A-nya, ya. Kalau di sini kan A-nya beda-beda kan? Sehingga kita nggak bisa langsung A per 1 min R, A per 1 min R, itu kita nggak bisa langsung dapat dengan mudah. Nah, oleh karena itu kita harus dalam ininya ngakali lah istilahnya, ngakali gimana caranya supaya dia jadi variabel yang di bawah ini tadi, menjadi 1 Z-1. Ngakali tapi benar caranya gitu. Nah, caranya itu adalah kita bisa mengurangkan variabel ZKT ini tadi dikurangi dengan variabel ini. Ya.
Variabel ZKT dikurangi dengan variabel ini. Nah, gimana Pak, izin caranya? bertanya, Pak. Silakan. Yang ini itu lambang rem ya, Pak? Yang ini mana? Yang ini, Pak. Tuh udah saya lingkarin, Pak. Yang dilingkari yang mana? Oh, ini. Ya, lambang ini apa, Pak? Ini apa namanya? Variabel Z yang kayak Laplace. Kalau Laplace kan ini. Nah, kalau ini Z seperti ini loh. Teman Latinnya Latin banget gitu. Ini sebenarnya kayak ini tadi, kayak yang di atas ini tadi. Nah, cuman beda source, beda sumber. Ini Z. Oh. Ini beda sumber. Oke. Nah, kita pengen mendapatkan variabel ini. Ini bisa kita akali dengan cara mengurangkan atas dikurang dengan bawah. Tapi harus imbang. Ya, maksudnya kita harus menuliskan juga di bagian rumusnya ini tadi. Kita tahu variabel atas adalah ZKT, variabel bawahnya itu adalah Z min 1 ZKT. Kedua-duanya ini memiliki sebenarnya nilainya sama. Ya, kedua-duanya ini memiliki nilai yang sama. Nah, ini kita kurangkan, maka di sini ZKT kali 1 itu ini dikurang dengan Z min 1 ZKT. Ini dikurangkan dengan ini. Sekarang kita kurangkan Z min 1 kurang di sini ada Z min 1 juga enggak? Enggak ada, ya kan? 0. Z min 1 dikurang 0, maka di sini ada Z min 1. Sekarang Z pangkat min 2. 2 Z min 2 dikurang Z min 2. 1 Z min 2. 3 Z min 3 dikurang